Saya Tessa Epsinaga, NIM 2102010120. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Pembuat keputusan dan karakteristiknya atau the decision maker and their karakteristik. Pembuatan keputusan menetapkan laporan keuangan mana yang berguna bagi mereka. Penetapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Metode pengambilan keputusan yang dipakai. Yang kedua, informasi yang telah dimiliki atau didapat dari sumber lain. Yang ketiga, kapasitas pembuat keputusan dalam mengolah informasi. Yang pertama yaitu batasan-batasan atau constraints. Dalam menyediakan laporan keuangan yang berguna harus dipertimbangkan dua batasan constraint, yaitu pertimbangan manfaat biaya atau cost benefit. Untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal berdaya banding atau konsisten, dibutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur, maka mempertimbangkan hubungan manfaat biaya menjadi masalah. American Institute of Certified Public Accountants atau ICPA Special Committee membuat batasan untuk membatasi biaya pelaporan tersebut. Yang kedua, materialitas. Berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Baik faktor-faktor kuantitatif maupun kualitatif harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu item material atau tidak. Kemudian kualitas informasi akuntansi atau qualities of accounting information. Terdapat dua jenis kualitas informasi akuntansi, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer terdiri dari dua bagian, yaitu relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat pembedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Jika tidak, berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik atau feedback value, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Yang kedua, nilai prediktif atau predictive value, yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, substansi tepat waktu atau timelines, yaitu informasi yang harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, kendala atau reliability. Kendala sangat diperlukan bagi individu-individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Unsur-unsur dalam reliability yaitu 1. Keberdayaan ujian atau verifiability. Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobjektifan dan konsensus. Contoh, keandalan informasi harga perolehan fixed access masa lalu harus diuji berdasarkan data masa lalu yang terekam pada faktur. Tetapi keandalan informasi tentang depresiasi aktiva tetap itu adalah berdasarkan konsensus mengenai metode depresiasi yang digunakan, taksiran nilai residu, dan taksiran umum ekonomis. Yang kedua, kenetralan atau informasi akuntansi yang dimaksud untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu harus bebas dari usaha-usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. Kemudian kejujuran penyajian atau representational faithfulness, yaitu penyajian yang jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. Kemudian kualitas sekunder terbagi antara keberdaya bandingan atau comparability. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam satu industri atau perbandingan horizontal, atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda atau perbandingan vertikal. Jadi diperlukan standar dan ukuran tertentu. Yang kedua, konsisten.
Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi atau metode akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa dari periode ke periode yang akan datang. Demikian penjelasan saya terkait karakteristik kualitatif pada informasi laporan keuangan. Terima kasih.